جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه ثم قال سيدي عدروس نفع الله به. ومن الخصائص التي كان سيدنا الفقيه متبعا فيها لمن سلك طريقه من بنيه ما وصفه سيدنا الشيخ علي بن أبي بكر الباعلوي قدس الله روحه من قوله وكان سيدنا الفقيه رضي الله عنه يؤثر المحو والخمول تاركا لما لا يعنيه من مباح وفضول. Kemudian berkata Sayyidi Idrus Al-Habsyi nafa'allahu bih, dan termasuk di antara keistimewaan yang berada di dalamnya oleh pemimpin kita Al-Faqih Muqaddam, sehingga beliau itu diikut orang bagi orang yang berjalan di jalan dia dari anak cucunya. Keistimewaan itu yaitu yang diterangkan oleh Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran, saudara oleh Habib Abdullah Al-Idrus Ba'alawi qaddasallahu ruhah. Dari perkataannya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, ujar sidin adalah faqihul muqaddam radhiyallahu an yuqirul mahwa wal khumul, mengutamakan ia akan sifat fana dan menyembunyikan akan karamat. Itu yang diutamakan oleh Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Pertama, menfanaakan diri, yang kedua menyembunyikan keramat. Tarikan lima la ya'ni min mubah wa fadul, meninggalkanlah ia bagi setiap sesuatu yang tidak berfaedah, baik pekerjaan itu harus maupun yang sia-sia. Mutaqayyidan fi jami'i harakatihi wa sakanatihi wa zahirihi wa batinihi bi safa'il ma'qul wa sahihil manqul. Beliau berpegang teguh pada setiap gerak dan diam beliau, zahir dan batin, dengan ilmu hakikat dan ilmu zahir, yang kedua-duanya itu bersih lagi benar. Wala yataqayyadu birusumin wala ma'lum, dan tidaklah ia tergantung dengan pangkat keduniaan dan tiada makan gaji. Wala bisyai'in yunsabu ila syuhratin, dan tidak ada ia memegang sesuatu yang menyebabkan dia masyhur, terkenal. Bal tariqatuhu al-faqrul haqiqiyyu wal iftiqarul kulliyyu wal iqtirarul fitriyyu wal mahwul asliyyu. Tetapi jalannya Faqih Muqaddam adalah sifat fakir yang sebenarnya. Maksudnya tidak merasa mempunyai wujud sekali-kali, dan senantiasa berhajat dari keseluruhan sesuatu kepada Allah, serta mempunyai sifat sebagaimana orang-orang yang masuk di dalam lautan kekayaan Allah Ta'ala.
serta memfanaakan diri dari asalnya, bukan diulah-ulah. Ini semuanya disebabkan ilmu makrifatnya tinggi. Sebab manusia tidak bisa mencapai derajat yang di atas itu tadi terkecuali sesudah penuh dadanya dengan ilmu ma'qul dan ilmu manqul tadi. Ilmu ma'qul yaitu ilmu batin, ilmu manqul yaitu ilmu zahir. Jadi menguasai akan ilmu syariat dan hakikat, thariqat dan ma'rifat, sehingga diberikan maqam mahwul asli itu tadi, fana yang sebenarnya. Qala Syekhul Imam Abdullah bin Ahmad Basudan radhiyallahu anhu fima yata'allaqu bi'ulumi ahli al-haqa'iq wal isyarat wa fi na'ti haula'i al-qadat. Ujar Syekh Imam Abdullah bin Ahmad Basudan membicarakan ilmu-ilmu ahli hakikat dan isyarat dan menyatakan akan sifat-sifat mereka itu. Ujar sidin, wala yakadu yadharu anhum syai'un min ulumil asrari wal adwaqi wal mukasyafah. Dan hampir-hampir tiada terlihat dari mereka itu sedikit pun dari ilmu-ilmu kabatinan, ilmu-ilmu pengerasaan, ilmu-ilmu kasyaf. Illa ghalabatun, kecuali karena terlanjur pandai. Jadi ilmu-ilmu kabatinan itu disimpan sedalam-dalamnya sehingga tidak ada ketahuan orang-orang lain, hanya masing-masing di dalam hati satu-satu. Itu semua orang-orang ahlus sunnah wal jamaah nang kaya itu kada mau membuka ilmu-ilmu kabatinan. Sebab itu mestinya disembunyikan, bukan dibuka. Beda dengan orang yang bukan ahlus sunnah wal jamaah, selalu hobinya membuka ilmu-ilmu kabatinan dan membuka akan keistimewaan dirinya supaya banyak mempunyai pengikut dan sebagai daripada tujuan dunia nang fana ini, nang tidak ada faedahnya ini. ولا يضعون ما ذاقوه ووصلوا إليه منها ويدونوه في الأوراق. Dan mereka itu tidak mau menghantarkan ilmu-ilmu batin mereka itu dan sesuatu yang mereka sampai kepadanya dibuat di dalam buku, kada tertulis. Wa ka'annahum yalmahuna li ahli tariqatihim anna man arada al-wusula ilaihi wa ila dhawqihi was-sabaq. Seakan-akan semua mereka itu hanya mengisyaratkan sahaja bagi orang-orang yang mengikut perjalanan mereka dengan cara-cara siapa ingin menghendaki sampai kepada ilmu yang mereka dapati itu dan merasakannya, maka hendaklah ia beramal amal yang zahir dengan ikhlas menurut masing-masing apa yang sudah diatur guru nang memimpinnya di dalam jalannya itu. Hanya itu aja. Karena modal bagi orang-orang yang mendapat ilmu batin itu adalah mengamalkan ilmu-ilmu zahir.
Nah, mengamalkan ilmu zahir itu sesudah belajar ilmu zahir itu dan sesudah dipimpin oleh guru cara mengamalkan ilmu zahir itu tadi. Misalnya belajar dulu membaca Al-Quran, tentu ada guru Quran dulu. Kemudian cara membacanya guru yang melajari sahajus misalnya sehari dengan ikhlas. Nah, karena dia itu sudah ada bisi guru Al-Quran dan guru yang memimpin membacanya, maka dia diberi Allah akan ilmu batin. Firman Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Carikan banyak senang supaya hendaklah kamu melaksanakan perintah Allah, niscaya Allah melajari akan kamu. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima warathahu Allah ilma ma lam ya'lam. Siapa mengamalkan ilmu zahir, niscaya dilajari Allah ilmu batin. Jadi kada bisa ilmu batin itu didapat di lidah, kada bisa ilmu batin didapat di buku, karena itu kada bisa ditulis dan kada bisa diucapkan. Hanya yang bisa itu adalah modal daripada ilmu itu, yaitu belajar ilmu zahir dan belajar cara mengamalkannya. Istilahnya supaya mengerti orang awam ini, kada bisa diberikan sifat kanyang kepada seseorang yang lapar, tetapi yang bisa diberikan itu makanan. Sesudah makanan diberi, cara memakan dilajari, lalu si orang itu tadi yang sudah ada bisi makanan, tahu cara memakan, selalu inya memakan, maka inya dirasakan kanyang. Jadi kanyangnya itu kalau bisa diunjuk ke orang lain, siapa yang memakan itu yang merasa kanyang. Nah itu jadi si kanyang itu kada kawan ditulis dan kada kawan dipander, kada kawan dipindah dari si A kepada si B, itu kada kawan. Itu yang sebenar-benarnya ilmu batin. Kada kawan ditulis dan kada kawan diucapkan. Hanya jalan untuk mencapai ke sana aja. Yaitu seperti Al-Quran, seperti zikir. Itu belajar dulu Quran dan zikir.